Benarkah puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban dilarang? Kajian hadis dan pendapat ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar memahami agamanya dengan ilmu dan ketenangan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di tengah-tengah masyarakat, kita sering mendengar pernyataan, jangan berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban, karena itu dilarang oleh Nabi. Bahkan tidak jarang, pernyataan ini disampaikan dengan nada tegas, seolah-olah siapapun yang berpuasa setelah pertengahan Sya'ban telah melakukan kesalahan besar dalam agama. Pertanyaannya, benarkah larangan tersebut bersifat mutlak? Ataukah ada penjelasan dan perincian dari para ulama yang seringkali tidak kita dengar secara utuh? Maka pada kesempatan ini, mari kita bahas persoalan ini dengan ilmu, kehati-hatian, dan adab terhadap khilaf ulama, agar kita tidak salah paham dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang secara zahir melarang puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memang benar, terdapat beberapa hadis yang secara lahiriah menyebutkan larangan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Di antaranya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Dalam riwayat lain dari Ibnu Majah disebutkan, jika telah masuk separuh bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa sampai datang bulan Ramadan. Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka tahanlah diri kalian dari berpuasa hingga datang Ramadan. Hadis-hadis ini jika dibaca secara sekilas, seolah-olah memberikan kesimpulan bahwa puasa setelah tanggal 15 Sya'ban itu terlarang secara mutlak. Namun, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita memahami agama tidak hanya dengan satu dalil, tetapi dengan mengumpulkan seluruh dalil yang berkaitan, sebagaimana metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita menelaah hadis-hadis Nabi secara menyeluruh, kita dapati dalil lain yang memberikan penjelasan penting. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa. Hadis riwayat Muslim nomor 1082. Hadis ini secara jelas memberikan pengecualian. Artinya, orang yang memang memiliki kebiasaan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa rutin lainnya tetap dibolehkan berpuasa meskipun waktunya berdekatan dengan Ramadan. Lebih dari itu, kita juga memiliki hadis yang sangat kuat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Bahkan beliau berpuasa di bulan Sya'ban hampir seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1970 dan Muslim nomor 1156. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan hingga mendekati Ramadan. Maka tidak mungkin Rasulullah melarang sesuatu secara mutlak, sementara beliau sendiri melakukannya. Bagaimana ulama mengompromikan hadis-hadis ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena adanya dalil-dalil yang tampak berbeda ini, para ulama kemudian melakukan jam'u wa taufik, yaitu mengompromikan hadis-hadis tersebut, agar semuanya dapat diamalkan tanpa saling meniadakan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini juga pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, serta dikuatkan oleh sejumlah ulama lainnya, disimpulkan bahwa larangan puasa setelah pertengahan Sya'ban tidak bersifat mutlak, melainkan ditujukan kepada orang yang baru memulai puasa sunnah tanpa kebiasaan sebelumnya. Adapun puasa setelah tanggal 15 Sya'ban tetap dibolehkan dalam beberapa keadaan. Bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah sebelumnya, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa rutin lainnya.
bagi orang yang mengqadha puasa Ramadan, karena qadha adalah kewajiban, dan kewajiban tidak gugur hanya karena waktu. Bagi orang yang menyambung puasa dari sebelum pertengahan Sya'ban, bukan memulai dari setelah tanggal 15. Dengan pemahaman ini, seluruh hadis dapat diamalkan secara harmonis, tanpa saling bertentangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari seluruh penjelasan yang telah kita uraikan, kita dapat mengambil satu pelajaran besar, bahwa agama ini dibangun di atas ilmu dan hikmah, bukan sekadar semangat, apalagi prasangka. Kehati-hatian dalam beribadah memang merupakan sikap yang mulia, namun kehati-hatian itu harus berlandaskan pemahaman yang benar, bersandar pada dalil, serta mengikuti penjelasan para ulama yang amanah dan terpercaya. Karena itu, janganlah kita mudah menyalahkan saudara kita yang beramal berdasarkan pendapat ulama yang muktabar. Bisa jadi apa yang ia lakukan memiliki landasan kuat yang belum kita ketahui. Dan jangan pula kita meremehkan dalil dengan mengatakan yang penting niat. Sebab niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW dengan ilmu, bukan dengan emosi. Beribadahlah dengan ketenangan, bukan dengan kegelisahan. Dan biasakan diri kita untuk menghormati perbedaan pendapat yang memiliki dasar, karena perbedaan di kalangan ulama adalah rahmat selama disikapi dengan adab dan kerendahan hati. Menjelang datangnya bulan Ramadan, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya, bukan hanya dengan menyiapkan fisik, tetapi juga dengan membersihkan hati dari sikap merasa paling benar, dari kebiasaan mencela, dan dari semangat beragama yang tidak disertai dengan ilmu. Semoga Ramadan nanti kita masuki dengan hati yang lapang, ilmu yang cukup, dan amal yang ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia membimbing kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus, mengamalkan agama ini dengan keseimbangan, menjaga hati dari sikap berlebihan, serta menghimpun kita bersama orang-orang yang beribadah dengan ilmu dan penuh kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.